Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan ya. Amin. Anak-anak, hari ini tema yang akan kita pelajari yaitu yang berjudul Indahnya Kebersamaan. Ayo gimana? Udah pada siap belum untuk belajar hari ini? Semoga sudah pada siap ya. Untuk mengawali hari ini, alangkah baiknya agar belajar kita menjadi berkah dan juga manfaat. Mari kita baca doa secara bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, hukum sholat berjamaah. Yang ketiga, syarat menjadi imam. Yang keempat, syarat menjadi makmum. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian ketahui dari gambar tersebut? Pastinya kalian semua beranggapan bahwa mereka sedang melaksanakan sholat berjamaah. Pertanyaannya, apakah kalian pernah sholat berjamaah? Dan di manakah kalian melaksanakannya? Lantas, mengapa kalian melaksanakan sholat berjamaah? Sudah semestinya kita sebagai umat Islam, apalagi kita sebagai laki-laki, harus senantiasa membiasakan diri kita untuk sholat berjamaah, karena banyak sekali manfaat yang akan kita dapat dari sholat berjamaah. Anak-anak, materi yang pertama adalah pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang ataupun lebih. Dan juga sholat berjamaah itu dipimpin oleh seorang imam dan juga diikuti oleh seorang makmum.
Paham ya anak-anak semuanya? Materi yang kedua yaitu hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad. Apa itu sunnah mu'akkad? Sunnah mu'akkad adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Maka dari itu, Bapak menyarankan tatkala kalian mengerjakan sholat lebih bagus kalau dilaksanakannya secara berjamaah. Kenapa sih Pak kita harus sholat berjamaah? Perlu kita ketahui anak-anakku semuanya, jikalau kita melaksanakan sholat berjamaah, maka akan dapat pahala yang lebih banyak, yaitu 27 kali lipat dibandingkan kalau kita sholat yang dilaksanakannya secara sendiri. Paham ya anak-anak semuanya? Materi berikutnya yaitu syarat menjadi seorang imam. Adapun syarat menjadi seorang imam yang pertama adalah fasih dan lancar dalam membaca Al-Quran. Kenapa sih Pak kita harus lancar dalam membaca Al-Quran untuk menjadi imam? Karena dalam sholat itu diperlukan adanya rasa khusyuk dan juga nyaman. Maka dari itu, seorang imam itu diperlukan bacaannya yang bagus dan juga lancar. Agar apa anak-anak? Agar sholatnya menjadi khusyuk dan juga nyaman. Paham ya? Yang kedua, orang yang mengerti atau orang yang berilmu. Kenapa sih Pak kita harus memilih imam sholat yang berilmu? Karena orang yang berilmu itu akan mengarahkan sholatnya ke arah yang baik dan juga benar, yang sesuai dengan ketentuan ajaran Rasulullah SAW. Paham ya? Yang ketiga,
berakal, sehat. Yang keempat, laki-laki. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah seorang pemimpin bagi kaum wanita. Maka dari itu, sudah semestinya seorang laki-laki itu menjadi pemimpin, apalagi dalam sholat. Yang terakhir, yaitu beragama Islam. Paham ya anak-anak semuanya mengenai syarat-syarat menjadi seorang imam. Materi yang terakhir yaitu syarat menjadi makmum. Adapun syarat menjadi makmum yang pertama adalah berdiri di belakang imam. Jadi, seorang makmum itu tidak boleh berada di depan barisan imam. Yang pastinya, seorang makmum itu harus berada di belakang imam. Paham ya? Yang kedua, mengikuti gerakan imam. Jadi seorang makmum harus mengikuti segala gerakan yang dilakukan oleh seorang imam. Contohnya, seorang imam takbir, makmum pun harus mengikutinya. Paham ya? Yang ketiga, tidak boleh mendahului gerakan imam. Jadi seorang makmum tidak boleh mendahului gerakan yang belum dilakukan oleh seorang imam. Paham ya? Yang keempat, berada dalam satu masjid dan tidak boleh berada dalam medan masjid. Paham ya? Yang terakhir, seorang makmum harus berniat mengikuti imam atau niat berjamaah. Sampai sini paham ya anak-anak semuanya syarat-syarat untuk menjadi makmum. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Kita sudah mempelajari tentang pengertian sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah, syarat menjadi imam, dan yang terakhir syarat menjadi makmum. Maka dari itu, setelah kalian mempelajari materi ini, Bapak harap kalian dapat mempraktikannya di kehidupan sehari-hari kalian ya. Yang belum terbiasa sholat berjamaah, ayo Bapak mengajak ke kalian semua agar senantiasa membiasakan diri sholat berjamaah. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya, yaitu sebesar 27 kali lipat. Bagi yang sudah terbiasa sholat berjamaah, Bapak mohon pertahankan ya. Baik anak-anak semuanya, cukup sekian dari Bapak dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di akhir materi Bapak memberikan tugas ya. Gampang kok, cuma 6 soal. Tolong dikerjakan ya. Jangan lupa difoto dan kirim lewat Google Drive ya. Semangat anak-anak semuanya.